محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Sebagian orang susah sekali meninggalkan adat walaupun adat itu bertentangan dengan agama. Kalau sudah begitu nanti ada kemiripan dengan orang-orang kafir Quraisy itu. Jadi dalil dari mereka itu kebanyakan ini kan sudah dibuat turun-temurun, kakek, oyang dan seterusnya. Kalau mau ditinggalkan berat. Bahkan naudzubillah lebih parah lagi menganggap di situ ada kebaikan. Padahal adat yang berseberangan dengan agama itu jelas-jelas adat yang jelek, adat yang tidak bagus. Paham tidak? Sekarang ada logika sederhana yang kita akan sampaikan, yang kalau didengar dengan teliti, didengar dengan tawadhu, dipahami dengan hati yang tulus, maka mudah bagi mereka untuk tinggalkan adat itu. Apa logikanya itu? Logika dibawa dalam pertanyaan, yang duluan agama atau adat? Kalau yang duluan agama, berarti dia imam, dia muqtada, dia madbu, alias dia yang diikuti. Adat hanya mengikuti. Sehingga kapan adat itu berseberangan dengan imamnya, maka adat harus mengalah. Dan kapan adat itu tidak berseberangan dengan imamnya, maka di sana boleh dilanjutkan. Paham tidak? Sebaliknya kalau adat itu yang duluan baru agama, maka jelas-jelas agama harus mengalah kepada adat, harus tunduk. Kenapa? Karena adat sebagai pemimpin, imam, muqtada, matbu yang diikuti. Maka pertanyaan, apakah adat duluan atau agama duluan itu? Maka sebelum dapat jawabannya itu, maka muncul pertanyaan baru lagi. Pertanyaan baru adalah, Allah sebagai pencipta alam semesta ini, wujudnya duluan atau manusia yang wujudnya duluan? Paham tidak? Kenapa muncul pertanyaan baru ini? Karena agama itu sumbernya dari Allah, murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara adat bersumber dari manusia dengan izin Allah. Jadi perlu digarisbawahi, dengan izin Allah itu jangan kita pahami bahwa berarti di situ ada ridho Allah. Tidak. Tidak semua yang terjadi dengan izin Allah di situ ada ridhonya. Kalau bagus ada ridhonya, kalau tidak bagus tidak ada ridhonya. Hal ini disampaikan oleh seorang ulama besar dari kalangan Hanafiyah dalam kitabnya Aqidah Thahawi. Beliau bernama Imam Thahawi. Paham tidak? Jadi saat kita meyakini bahwa Allah duluan, baru manusia, tentu agama yang bersumber dari Allah itu dia duluan. Barulah adat-adat, kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari manusia yang direkayasa, yang direkayasa oleh manusia. Paham tidak? Saat agama itu bersumber dari Allah, jelas berarti sebagaimana zat Allah duluan dari semua ciptaannya itu. Zatnya adalah qadim, azali, abadi. Ada tanpa sebelumnya tidak ada. Kemudian abadi. Tidak akan ada pada dia sifat tidak ada. Alias dia ada terus. Kalau manusia sebelumnya tidak ada, Allah yang ciptakan. Setelah itu dia tidak ada lagi. Kemudian Allah hidupkan lagi. Setelah itu hidup sudah selama-lamanya. Berarti yang bersumber dari Allah jelas duluan daripada yang bersumber dari manusia. Kalau sudah begitu, hati mau atau tidak mau saat adat berseberangan dengan agama, maka wajib bagi manusia itu untuk meninggalkan adatnya dan mengikuti agama. Paham sudah? Sama dengan saat manusia disuruh
oleh orang tuanya. Tetapi apa yang disuruh sama orang tuanya itu adalah perintah yang berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang cerdas, yang logikanya bagus, jelas-jelas dia akan tinggalkan apa yang disuruh oleh orang tua tadi, dan dia akan amalkan apa yang disuruh sama Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mencela, tanpa menghina, tanpa membuli, tanpa merendahkan orang tua. Maka sama seperti itu. Saat adat berkata lain, agama berkata lain, maka yang diikuti siapa? Agama, karena agama duluan. Pertanyaan, apakah ada adat itu yang berseberangan dengan agama? Jelas-jelas tidak sedikit. Ada juga adat-adat yang tidak berseberangan dengan agama. Bahkan dia bagian dari sunnah. Itu juga tidak sedikit. Apa contohnya adat yang berseberangan dalam agama? Saya kasih contoh misalkan dalam masalah akikah. Akikah. Saat bayi lahir, di hari ke-7 disunahkan akikah. Paham tidak? Sembeli hewan di waktu pagi, kemudian potong rambut, taruh nama. Seperti itu. Seluruh ulama sepakat bahwa akikah itu sunnah. Tetapi kenyataan di lapangan masih ada sebagian suku tertentu yang masih melestarikan adat-adat yang berseberangan dengan agama. Satu ketika selesai saya mengimami sholat, sudah ada yang tunggu, minta tolong supaya digunting rambut anak. Sudah. Akhirnya saat saya ambil gunting untuk menggunting rambut anaknya tadi, saya disodorkan itu piring yang di atasnya ada kelapa muda yang sudah dibelah atasnya itu seperti gelas, tapi di dalamnya masih ada air kelapa muda, masih ada isi kelapa muda. Maka sebelum saya potong rambut, saya sampaikan, ini kelapa muda Allah ciptakan untuk diminum airnya, untuk dimakan isinya. Bukan diciptakan untuk tempat meletakkan rambut. Kalau saya potong rambut, saya taruh dalam air kelapa muda, airnya sudah tidak bisa diminum lagi. Isinya kemungkinan besar sudah tidak mau lagi orang makan. Walaupun masih bisa kalau dicuci, tapi orang yang punya sifat jijik tidak mau lagi. Karena sudah tertempel di situ rambut-rambut tadi. Oke, saya sampaikan, kelapa muda bukan untuk ini. Kelapa muda itu Allah ciptakan untuk manusia nomor 1. Dimakan, diminum airnya. Maka ganti, ambil saja tisu. Jadi saat saya sampaikan begitu, alhamdulillah mereka mendengar. Berarti selama ini mereka ikuti apa yang dibuat oleh kakek nenek moyang mereka itu berdasarkan kejahilan. Jadi, akhirnya saya potong ke tisu, kelapanya saya singkirkan, saya pinggirkan. Dan hal ini terjadi bukan hanya di kalangan orang awam. Satu ketika lagi, saya diundang hadiri acara akikah juga. Itu yang takjub, yang heran saya itu adalah yang memotong adalah orang yang diustadkan, artinya diulamakan. Yang punya anak adalah salah seorang yang selesai di salah satu pondok ternama. Tetapi apa yang terjadi? Adat seperti ini masih dilestarikan. Potong rambutnya ditaruh di air kelapa muda. Jelas-jelas ini haram hukumnya itu. Karena di situ ada tabzir. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskinu ibn sabil wa la tubadzir tabzira. Saat kamu taruh itu rambut bayi yang dipotong di dalam air kelapa muda, berarti airnya tidak bisa diminum toh, dibuang percuma. Salah situ tabzir namanya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu yurabbihi kafura. Maka adat ini harus dihilangkan. Harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan, tidak boleh dilestarikan. Paham tidak? Nah, ini salah satu contoh adat yang berseberangan dengan agama. Yang kedua, contoh dalam pernikahan. Pernikahan. Biasanya pranikah itu sebelum nikah betulan akad di malam hari, besok mau melamar, penentuan hari, itu malamnya. Pernah juga saya diundang. Itu ada
adat kebiasaan salah satu suku untuk beras. Saya lupa ingat itu, tidak tahu beras bagaimana. Intinya beras itu dipakai yang bukan pada tempatnya. Ini bukan adat yang bagus. Kenapa? Di situ ada tabzirnya. Beras diciptakan oleh Allah untuk dimakan. Nomor satu untuk kebutuhan manusia dan makhluk-makhluk yang lain juga. Maka adat-adat seperti ini bukan hanya ditinggalkan, tetapi wajib ditinggalkan. Kalau tidak, ini bisa nama dosa jariah. Dosa apa? Yang mencetus ini adat dari yang keberapa itu? Kesepakatan mereka untuk buat ini adat. Selagi kebiasaan ini tidak dihentikan, ini dilanjutkan sama anak cucu dari suku-suku tersebut, maka orang yang bersangkutan dikubur itu dosanya bertambah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa dalam Islam memulai satu amalan jelek yang sebelumnya belum dibuat oleh sukunya, maka untuk dia dosanya, dan dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka juga. Paham tidak? Ini masih banyak contoh, cuma singkat-singkat. Sementara sunnah adat yang bagus. Taruhlah kita bilang adat yang bagus. Kalau ada yang buat akikah, di dalam acara akikah ada solawatan. Ada apa? Solawatan. Atau dalam pernikahan, di situ dinyanyikan solawat atau dibacakan solawat. Ini jelas-jelas bukan adat yang berseberangan dengan agama. Walaupun dalil khususnya tidak ada. Qaulan wa fi'lan taqriran tidak ada. Qaulan lewat sabda Nabi tidak ada Nabi suruh. Fi'lan lewat perbuatan Nabi tidak contohkan. Taqriran tidak ada sahabat yang buat yang diokekan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada dalil umumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi asyratan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dalil umum yang dalil khusus tidak melarang bahwa di saat akikah tidak boleh selawatan, di saat pernikahan tidak boleh selawatan, tidak ada larangan. Maka di saat itu kalau ada yang selawat jangan dibilang bid'ah. Dengan hadis yang betul lewat kefahaman yang salah. Sebagaimana pendapatnya kalau sebagian kelompok umat Islam yang gampang mengkafirkan, gampang mensyirikan, gampang mensesatkan orang itu. Jelas nih. Satu contoh lagi. Satu ketika ini yang heran-heran saya itu, maksudnya pelakunya itu orang-orang pesantren. Satu ketika saya ikuti acara pemakaman. Ada orang meninggal, saya ikut jenazah sampai di kuburan. Jadi di kuburan itu dihamburkan itu beras-beras yang sudah direndam dengan air yang bercampuran dengan kunyit, kemudian beras itu dikeringkan. Ini salah besar. Kalau kamu tujuannya mau kasih makan ayam, kenapa ditaruh di atas kuburan? Kalau tujuannya kamu mau kasih makan semut, kenapa kamu taruh di atas kuburan? Jelas-jelas ini kebiasaan yang wajib ditinggalkan. Situ ada tabzirnya. Tabzirnya itu minimal dosa besar. Kalau dianggap halal itu bisa copot imannya itu. Karena jelas-jelas yang diharamkan sama Allah tidak ada satupun yang boleh menghalalkan. Sama seperti yang dihalalkan sama Allah tidak ada satupun yang boleh mengharamkan. Maka dari itu tidak semua adat berseberangan dengan agama, tidak semua adat cocok dengan agama. Ada yang cocok, ada yang tidak. Maka yang cocok mau diamalkan silakan, mau ditinggalkan jangan dicela. Kemudian kalau yang berseberangan jelas wajib ditinggalkan. Kalau ada yang masih amalkan, maka cara kita beramal ma'ruf nahi munkar dengan bijak. Dengan apa? Dengan bijak. Alias jangan kita sesat-sesatkan dia di depan mukanya itu. Diambil hatinya dulu, didoakan, dikasih makan es krim kah, sudah senang,
Nah, baru sampaikan misi-misi baik. Orang kan kalau sudah senang hatinya saat diarahkan itu gampang. Tetapi kalau hatinya masih belum kenal kita, belum sayang sama kita, belum percaya sama kita, langsung diarahkan itu repot. Bukan dianya yang salah, bukan dianya yang jahat. Tetapi nafsu dan syaitan itu masih yang jahat yang bertengkar di dalam dirinya itu. Yang dia belum bisa mengontrolnya. Jelas sih? Maka agama duluan baru adat. Berarti agama imam, adat makmum. Makmum jangan macam-macam. Tidak boleh macam-macam sama imam, nanti sholatnya batal. Tidak boleh nyeleneh. Tidak boleh melanggar yang berlawanan dengan aturan sholat. Kalau tidak, sholatnya batal. Sama begitu juga adat tidak boleh melawan agama. Kalau tidak, adat itu akan menjadi bumerang bagi orang yang melestarikan itu. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi.